Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni pada hadis nomor 63 dan 64, ya, dalam bab muraqabah, senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, untuk itu ingat agar terus, ya, dalam kajian kita ini jangan skip, tonton sampai akhir agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ke-63 ini, ya, menjelaskan tentang bahwa manusia itu senantiasa lalai dalam pandangan Allah, lalai bahwa dirinya senantiasa diawasi Allah, sehingga amal perbuatan, dosa, kejahatan, ya, yang dia lakukan sebesar sesuatu yang dianggap sepele, tapi sesungguhnya itu bernilai dosa di hadapan Allah. Bagaimana penjelasannya? Ini diungkapkan oleh, ya, dipaparkan hadis ini, disampaikan oleh Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala, artinya hadis ini adalah hadis yang diungkapkan oleh sahabat Anas. Ya, hadis yang diungkapkan, ungkapan yang disampaikan oleh para sahabat itu dalam terminologi penyampaian hadis, ya, ada yang namanya marfu'. Marfu' itu adalah ungkapan atau hadis yang disandarkan, itu penyampaiannya langsung dari Rasulullah SAW. Kalau mauquf itu dari sahabat, ya. Kalau maqtu' itu dari para tabi'in, yang esensinya adalah dari Rasulullah SAW. Nah, ini penyampaian ini disampaikan oleh sahabat Anas kepada orang lain, jamaah. Apa kata sahabat Anas? Ya, innakum, ya, sesungguhnya kalian lata'maluna a'malan, benar-benar melakukan amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum, di mana perbuatan itu, ya, amat halus, bukan lembut, halus, ya, dan ya, sesuatu yang ya halus lah,
Ya, fi a'yunikum, dalam pandangan kalian, minasya'ri, dari rambut. Ya, lebih halus, lebih tipis, ya. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan mata kalian itu amat tipis dari rambut, ya. Begitu lebih halus daripada rambut, ya. Nah, kami, ya, na'udduha, ya, mengembalikan, ya, atau menganggap, ya, mengembalikan itu artinya eh ya, menganggap amalan-amalan tersebut, hanya amalan-amalan tersebut ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW, itu adalah minal mubiqat, dari sesuatu yang al-muhlikat. Ya, al-mubiqat di mana al-muhlikat, yakni sesuatu yang menghancurkan, mencelakakan, ya, atau dalam artian lain dosa besar, berupa dosa. Nah, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Apa yang diungkapkan bahwa sahabat Anas itu tengah menasehati banyak orang tentang lalainya seseorang dari pandangan Allah, atau menganggap dosa-dosa kecil, ya, menganggap perbuatan sesuatu itu dianggap sebagai dosa-dosa kecil yang pada hakikatnya itu, ya, di hadapan Allah adalah perbuatan dosa besar. Menganggap biasa, ya, kalau dalam masa sekarang itu, ya, alangkah banyak orang menganggap biasa perbuatan dosa itu. Rambut ini yang begitu tipis, yang tak nampak dalam pandangan matanya. Ya, ini bahaya, ini bahaya. Sedangkan ini pada zaman Rasulullah dianggap dosa, sesuatu yang akan menghancurkannya. Ya, akan menghancurkannya. Nah, sahabat ngaji narasi online, lalainya kita terhadap amalan dosa, ya, akan menghancurkan diri kita. Dan saya yakin al-muhlikat, kehancuran tersebut fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Hati-hati. Ya, saya sudah banyak menjelaskan kan dari penjelasan yang lalu itu. Sekarang itu mau ngasih orang ya, oknum, ya, tidak semua. Ya, ngasih orang pengen jadi PNS uang, nih tolong dong bantu saya, nih uang 100 juta, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau masuk kantor pajak, mau apapun itu, ya. Minta maaf saya sebut nama-nama ini sekedar contoh saja, contoh. Ya, mau jadi sekarang bahkan minta maaf mau jadi kepala desa. Ya Allah, mau jadi kepala desa itu ya Allah ngasih uang, la ilaha illallah Rasulullah. Itu dianggap sebagai biasa, dan orang yang menerima pun menganggap biasa. Padahal itu pada zaman Nabi al-mubiqat, yakni al-muhlikat, sesuatu yang akan menghancurkan dirinya. Orang sekarang nggak takut nerima, mau jadi anggota dewan, sini kasih saya 300, saya coblos. 100 ini saya coblos. Mau apa? Mau jadi bupati, wali kota, ya, gubernur, apapun itu, berapa? Sini saya coblos, mau ngasih berapa? Kesenangan sesaat. Apa maksudnya? Halus sekali, seolah tak nampak dari pandangannya. Padahal itu besar dalam pandangan Allah, yakni dosa besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia lupa bahwa dia tengah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-63. Ingat, kembali, jangan lalai. Mata kita memandang itu halus, ya, tipis, tak nampak. Tapi ingat pandangan Allah. Allah yang memandang. Allah maha melihat. Innallaha, ya, bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah
atas apa yang kalian lakukan itu. Betul-betul Allah basir, maha melihat. Ya, maha melihat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan ingat, selain istighfar, sholat taubat, apa yang kita lakukan? Ganti perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan baik. Sebagaimana hadis yang lalu kita bahas. Nah, hadis ke-63 ini ternyata ada korelasinya dengan hadis ke-64. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaih. Subhanallah. Ini hadis ke-64 ini setidaknya menjadi pecutan buat kita semua ya. Cambuk keras buat kita semua. Hadis ini yang menyampaikan adalah Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sumbernya dari Nabi. Ya, marfu artinya ya. Kalau yang tadi 64 itu mauquf. Qala Sayyidina Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu, yagharu, itu suka cemburu. Suka cemburu. Ya. Seringkali cemburu. Jadi Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah itu tentu berbeda dengan cemburunya kita. Kita ngelihat istri ngobrol sama laki-laki yang lain udah cemburu. Istri ngelihat suaminya lagi kerja dengan teman kerjanya perempuan cemburu. Ya, padahal secara tidak langsung itu sedang profesionalitasnya yang dia kedepankan. Tapi ya namanya kecemburuan. Ya, bahkan dengan anak, kalau bapaknya ngeliat anaknya sama emaknya terus tuh cemburu itu. Atau emaknya ngeliat anaknya sama bapaknya terus itu cemburu itu. Kalau nggak ada cemburu, waduh itu bahaya. Ciri orang-orang yang merugi di dunia adalah yang hilang rasa cemburunya. Nah, kalau ada istri ngobrol lama-lama sama laki orang nggak cemburu, bahaya. Ya, cemburu tanda cinta. Ya. Tapi kalau berlebihan cemburu, wah, bahaya. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah itu ternyata adalah ayyatiyal mar'u, ketika seseorang itu menyamperi itu mendekati, mendatangi ma harramallahu alaih, apa yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika orang datang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah cemburu padanya. Kenapa cemburu? Lah kok bisa? Aku yang menciptakan dirinya. Allah ya, maksudnya Allah, minta maaf. Ya, aku ini artinya Allah, bukan saya, minta maaf. Astagfirullah. Aku, kata Allah, ya, lah aku kan yang menciptakan kamu. Contoh ini. Aku yang meniupkan ruh kepadamu. Aku yang mampu menghidupkan dirimu tanpa makan dan minum dengan melihat di dalam perut ibumu. Makan minummu itu lewat apa yang dimakan oleh ibumu. Dan bukan masuk lewat mulutmu. Dan bagaimana aku menyelamatkan ibumu dan anak itu, dirimu, keluar dari perut ibumu, menghidup udara dunia ini. Lalu aku telah menghadirkan
utusanku yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengajarkan tentang keislaman, kebaikan, yakni perintah-perintahku, ayat-ayatku yang diajarkan. Lo kok malah nyari orang lain? Lo kok malah nyari yang lain? Malah nyari yang diharamkan oleh Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Kita seringkali begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, ampuni. Kita lupa Allah yang maha hak. Allah yang menghadirkan kita di dunia ini. Tapi kita lupa Allah. Akhirnya apa yang diharamkan oleh Allah lebih senang kita dekati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk itu sahabat ngaji narasi online, ingatlah, hadis ini setidaknya menjadi pecutan cambuk bagi kita semua. Mengapa kita mendekati yang diharamkan oleh Allah? Sedangkan yang dihalalkan oleh Allah begitu banyak. Mengapa harus mengambil jalan neraka sedangkan jalan surga begitu luas? Mengapa harus kita mengambil murka Allah sedangkan rahmat Allah begitu luas? Cintanya begitu luas. Sahabat ngaji narasi online. Ya, dalam kehidupan kita sudah punya istri di rumah. Tiba-tiba kita kok lebih senang melihat istri orang lain. Masih senang melihat wanita-wanita di jalan-jalan, di pinggir-pinggir yang dianggap lebih cantik daripada istrinya. Betul, istrinya, istri di rumah menggunakan daster, bau bawang, bau cabai, bau bumbu-bumbu masak. Tapi ingat, bau-bauan itu semua nempel di pakaian dan tubuh istri hanya karena istri ingin melayani suaminya supaya bisa makan enak di dalam rumahnya. Ingat. Maka hadis ini korelasi dengan memiliki hubungan dengan hadis sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lalai atas apa yang Allah hadirkan, ini halal, ini haram. Tapi yang haram, dosa, itu lebih nampak tipis, tak terasa. Sehingga seolah-olah Allah tak ada di muka bumi ini. Dan pada akhirnya, Allah cemburu dengan kita. Saya menyampaikan hadis-hadis ini sembari mengingat para diri ini. Kita semua pasti pernah buat dosa. Tidak ada satupun yang tidak pernah buat dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah buat dosa. Kita semua pernah buat dosa. Dan tidak ada satupun yang sudah mendapatkan sertifikat ya selamat dari dosa. Tidak ada. Kita semua pernah berbuat dosa. Maka ingatlah sedalam-dalamnya. Ingatlah selalu dosa tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar agar itu terhapus. Salat taubat agar itu terhapus. Dengan kita melakukan perbuatan baik pengganti atas dosa-dosa tersebut. Dengan orang tua, alangkah banyak kita durhaka kepada orang tua.
menganggap orang tua sebagai orang yang sudah melahirkan saja, yang membesarkan saja. Lalu kita lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka wajar kalau Allah kemudian mengingatkan, ya, wa sukhtullah fi sukhti walidayhi. Dan murkanya Allah itu juga berada pada murkanya orang tua. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat ngaji narasi online, hadis ini memang amat emosional karena akan mengingatkan kepada kita semua dosa-dosa kita kepada orang tua, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada jiran tetangga. Kita lupa. Pada jiran tetangga kadangkala ribut, ya, tidak berpikir bahwa tetangga kita harus saling menjaga. Tetangganya sakit, sudah biarkan saja. Tetangga meninggal, sudah dibiarkan. Tidak pernah sedikit pun untuk melihat sesama. Ya, bahkan antar tanah sudah tidak dipikirkan lagi, mengambil tanah orang lain hanya demi kepentingan duniawi. Padahal kita semua akan mati. Dan ketika mati, kita akan berhadap-hadapan dengan amal kita dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ngaji narasi online, minta maaf. Hanya mengingatkan pada kita semua, ingatlah Allah. Dan ingatlah bahwa kita semua senantiasa diawasi Allah. Ucapan kita dilihat, didengar Allah. Pekerjaan, perbuatan kita dilihat Allah. Tak ada satupun yang lalai dari pandangan Allah. Maka semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mau berkenan agar menghapus dosa-dosa kita semua, serta menutup aib-aib kita di dunia ini, baik di dunia maupun di akhirat. Aib keburukan kita. Dan ingat, sebagaimana hadis yang lalu, perbanyak amal baik kita agar itu bisa menjadi pengganti atas amal buruk yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada hadis ke-63 dan 64 yang menjelaskan tentang kita orang yang lalai, kita orang yang lupa bahwa kita tengah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.